Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihilladzi istafa al-mab'uts bil Qur'ani hudan wa shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh bagi kita. Dan alhamdulillah kita jumpa lagi di minggu terakhir di bulan apa ini deh? Bulan Maret. Dan di minggu pertama atau kedua di bulan Syawal, antara pertama atau kedua. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan ibadah saum Ramadan 1 bulan penuh, dan tidak ada harapan dari kita kepada Allah kecuali semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah terima segala ikhtiar kita. Dan semoga Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan yang akan datang, yang tidak lama lagi, kurang lebih sekitar 11 bulan lebih, setahun dari itu. Tapi itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Kalau sudah lewat Ramadan, doa mereka itu wasitata asyhur ayataqabbala minhum. Mereka berdoa selama 6 bulan dari sejak Ramadan selesai, mengharap kepada Allah semoga amal ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah 6 bulan atau 6 bulan menjelang Ramadan kembali berdoa lagi semoga dipertemukan dengan Ramadan. Jadi 1 tahun itu tidak pernah lepas doa dari berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena memang mereka memahami bagaimana keistimewaan bulan Ramadan, dan berharap semoga apa yang Allah tanamkan selama bulan Ramadan itu membekas pada diri kita setelah bulan Ramadan. Karenanya setelah bulan Ramadan kita dianjurkan tidak langsung berhenti beribadah saum, tapi dianjurkan seperti yang tadi Bapak Ketua sampaikan, saum 6 hari di bulan Syawal. Redaksi panjangnya, man shoma Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang saum Ramadan kemudian summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Jadi dianjurkan saum 6 hari. Itu diawali dengan man shoma Ramadan, siapa yang saum Ramadan. Jadi saum Syawal itu hanya bagi mereka yang saum Ramadan. Jangan sampai Ramadan itu saum Syawal dilaksanakan gitu. Gitu. Jangan gitu ya, Pak Edi. Jadi syarat saum Syawal itu ya saum Ramadan ada. Saum Ramadan itu Syawalna saum kalau naon gitu. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Nah, itu menggunakan kata summa atba'ahu sittan min Syawal, bukan menggunakan kata fa. Kalau fa itu kemudian tapi langsung, kalau summa itu kemudian tapi ada jeda gitu. Artinya saum Syawal itu tidak harus mepet dengan 1 Syawal. 1 Syawal memang diharapkan saum, bukan berarti 2 Syawalnya langsung saum. Kalaupun mau ya tidak ada masalah. Tapi lebar opor masih seger gitu. Ini nggak lah. Nah, kalau sudah menikmati itu, baru kemudian saum Syawal. Mungkin ada yang sudah selesai hari ini, atau mungkin ada yang belum, atau mungkin ada yang belum mulai. Yang belum mulai diantaranya adalah saya. Insya Allah diniatkan hari Senin, dituntaskan dalam 1 minggu. Tadi kan tidak harus langsungnya, masalahnya opor masih ayah gitu. Kana lahu
siyamid dahr, maka baginya seperti saum 1 tahun. Itu kalau kita kalikan 10 ya. Jadi kalau saum 30, kan kalau saum itu kan pahalanya hanya Allah yang tahu ya. Kullu amal ibni Adam yuta'af, kata Allah dalam hadis qudsi. Setiap amalan Bani Adam itu terlipat gandakan 10 ila 700 10 hingga 700 kali lipat. Illa siyam wa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali saum karena itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi pahala saum itu rahasia Allah. Rahasia ini menggambarkan betapa besarnya. Tapi kalau dihitungnya lipatan terkecil saja 10, berarti kalau 36 hari 31 bulan plus 6 hari Syawal, berarti kan dikali 10 sama dengan 360. Dan 1 tahun dalam bilangan Hijriah itu adalah 360 hari. Itu perumpamaannya, dia menafsirkan demikian. Nah itu ada kalimat fa'atba'ahu sittan min Syawal, diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ini ternyata kalau saya buka beberapa literatur ya, apakah 6 hari di bulan Syawal itu keharusan atau anjuran? Artinya apakah di bulan Syawal itu suatu keharusan atau sebatas anjuran? Mayoritas ulama memang mengatakan saum Syawal itu ya harus di bulan Syawal, namanya juga saum Syawal. Tapi ada juga yang mengartikan di bulan Syawal itu bukan keharusan tapi anjuran. Dianjurkan saum Syawal itu di bulan Syawal. Tapi kalau dilakukan lebih di bulan Syawal boleh juga. Nah ini dalil atau pendapat muharram gitu. Tapi itu yang mengatakan orang yang punya kapasitas untuk berbicara, ahli hadis itu, Profesor Dr. Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi. Iya betul, dalam ceramahnya. Jadi bulan Syawal itu anjuran bukan keharusan. Tapi itu hanya pendapat minoritas ya. Hanya pendapat minoritas bagi di antara yang berpendapat demikian. Kalau saya lebih cenderung ya, karena redaksinya fa'atba'ahu sittan min Syawal atau suma'atba'ahu sittan min Syawal, diikuti 6 hari di bulan Syawal, ya berarti saum Syawal itu ya di bulan Syawal. Dan sebetulnya kalau kita mau ikut apa namanya itu kebiasaan yang saum Senin Kamis itu cukup kok. Misalnya minggu pertama bulan Syawal belum saum, kemudian minggu depannya mulai saum, dan kita ikut pola Senin Kamis saja sudah cukup 6 hari. Atau kalau ditambah dengan saum ayam ubin itu boleh. Dan saum sunnah dengan saum sunnah boleh dilakukan 2 saum dalam 1 waktu. Jadi kalau kita saum Senin, saum sunnah, tapi juga diniatkan juga saum Syawal, itu dibolehkan. Karena dua-duanya adalah ibadah sunnah. Atau misalnya bisa 3, pas tanggal 13 atau 14 atau 15 itu bertepatan dengan hari Senin atau Kamis. Kemudian di satu sisi saum Senin, di satu sisi saum ayam ubin, di satu sisi saum Syawal. Itu dibolehkan kata Syekh Utsaimin. Tapi kalau yang satu wajib, yang satu sunnah itu tidak boleh. Misalnya ada yang kemarin tidak saum karena alasan yang dibolehkan, kemudian mau bayar kodonya di hari Senin supaya sekalian saum Senin, itu tidak boleh karena saum kodo hukumnya wajib. Kalau saum sunnah hukumnya, atau saum hari Senin hukumnya adalah sunnah, itu tidak boleh. Nah sekarang bagi wanita atau bagi laki-laki yang kemarin tidak saum karena alasan syar'i, ada kewajiban qada. Mana yang lebih diutamakan, didahulukan, saum Syawal atau qada? Nah ini ada yang berpendapat, At-Tarifi itu beliau mengatakan kalau secara secara kasat mata ya, secara feeling, secara rasa umur itu masih panjang, walaupun ini rahasia Allah masalah umurnya. Tapi kalau kita kan kadang-kadang suka punya punya keyakinan panjang kene lah umur mah gitu.
dan jumlah qadanya cuma sedikit, cuma sehari 2 hari, sementara saum Syawal waktunya sudah mepet, maka dahulukan saum Syawal. Tapi kalau kondisinya sudah mulai hari waktu, itu usia sampai atau apalagi saum qadanya itu banyak, maka dahulukan saum qada. Nah, di antara dalil yang mengakhirkan saum qada bahkan sampai 1 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu yang dilakukan oleh Aisyah binti Abu Bakar istri Rasulullah. Beliau mengakhiri saum qadanya sampai ke bulan Sya'ban. Sya'ban di tahun depan, sebelum Ramadan yang akan tiba. Walaupun alasannya tidak persis dengan yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan saum Syawal, tapi alasannya itu berkaitan dengan tidak ada kesempatan untuk saum qada karena harus melayani Rasulullah. Nah, ketika bulan Sya'ban Rasul itu banyak saum, itu dijadikan oleh Aisyah momen untuk mengqada Ramadan yang terlewat yang tahun sebelumnya. Terutama bagi wanita yang masih haid ya, ini tentu perhitungannya harus pas. Kalau laki-laki insya Allah tidak mungkin haid komunitas gitu. Itu hanya berlaku bagi kita. Nah, itu sekelumit mungkin kaitannya dengan bulan Syawal. Dan Syawal itu artinya irtafa, artinya naik. Segala sesuatu yang naik itu orang-orang Arab menyebutnya dengan sebutan Syawal. Artinya harapannya di bulan Syawal itu kualitas kita kaitannya dengan ibadah lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita akan masuk ke materi. Insya Allah pengajian kita sampai jam 10 dikurangi sekian jam. Ini masuk ke halaman 100 dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Jadi terjemahnya kayaknya sudah banyak PDF-nya. Zadul Ma'ad ini kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebuah kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi khususnya berkaitan dengan pribadi beliau, kehidupan beliau. Fil auladihi, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwaluhum Al-Qasim. Nama anak beliau yang paling tua itu namanya adalah Al-Qasim. Makanya Rasul memiliki kunyah namanya Abul Qasim. Jadi kunyahnya Rasul itu adalah Abul Qasim. Seringkali setelah Abu itu setelahnya adalah nama anak. Jadi kalau seseorang punya anak namanya Muhammad, ya dijuluki kunyahnya itu adalah Abu Muhammad. Walaupun tidak harus setelah Abu itu anaknya. Ini yang sering kita bahas ya. Karena banyak di kalangan sahabat tabi'in pun setelah kalimat Abu itu tidak menggambarkan kata selanjutnya itu adalah anaknya. Abu Bakar, Bakar itu bukan anaknya Abu Bakar. Bakar itu nama kabilah. Abu Hurairah, Hurairah bukan anaknya Abdurrahman ya. Nama asli Abu Hurairah itu kan Abdurrahman. Abdurrahman itu tidak punya anak namanya Hurairah. Tapi setelah Abu, kalau bukan anak biasanya identik dengan hobi atau identik dengan ciri khasnya. Abu Hurairah, setelah kata Abu Hurairah karena dia identik dengan hobinya memelihara kucing. Abu Hurairah. Kemudian kalau dulu ada tabi'in setelah setelah kalimat Abu itu kata Ghanam itu embe, namanya bapak nambe. Karena dia suka memelihara kambing, itu maka dijuluki sebagai Abu Ghanam. Pak Ruby rasa pingpong, Pak Abu pingpong. Awaluhum Al-Qasim. Nah, Al-Qasim itu nama anak beliau, dan Al-Qasim inilah yang Rasul memiliki kunyah Abu Qasim, dan Abu Qasim inilah sebutan Rasulullah yang seringkali diucapkan oleh Aisyah ketika Aisyah marah kepada Rasul. Jadi yang namanya wanita ya,
rasanya sangat lembut. Sosok Aisyah pun kadang-kadang kesal ke Rasul, tapi kesal dalam artian wajar ya. Dan orang Arab itu sejak dulu sampai sekarang ketika kesal kepada seseorang tidak mau menyebut namanya, pasti menyebut dengan nama lain. Seperti marahnya Musa kepada Harun. Kan Musa bilang kepada Harun, ya Harun, aku akan berkhulwat beruzlah 40 hari ke Bukit Tursina. Tolong jaga kaumku jangan sampai mereka tersesat lagi. Nah, jadi ditinggalkan. Ketika pulang dari Bukit Tursina melihat umatnya tersesat lagi, kesel kan yang namanya Musa kepada Harun. Dipegang jenggotnya sangat keras, kemudian Musa bilang kepada adiknya ini, yabna ummi, wahai anak ibuku. Padahal non SMA ya Harun kan pendeknya. Tapi orang Arab tuh nggak mau nyebut nama kalau marah itu. Yabna ummi, wahai anak ibuku. Dan pegang jenggotnya keras. Itu ciri orang Arab kalau marah. Kalau lagi suka pegang jenggotnya lembut gitu. Jadi kalau ada orang Arab jenggotnya segini, mengekspresikan kita hormat kepada dia, pegang jenggot gini pasti senyum. Tapi sekali lagi itu di Arab. Tapi kalau Indonesia ningali jenggot kia udah Pak udah masuk. Budayanya beda. Budayanya beda. Sama juga dengan Aisyah. Aisyah itu ketika marah kepada Rasulullah tidak mau menyebut ya Rasulullah, tapi menyebutnya ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Itu berlaku sampai sekarang. Nah, sebutan ya Ibnu Ummi, ya Abul Qasim itu sebutan orang Arab ketika marah, tapi orang Arab ini terdidik, memiliki akhlak yang istimewa. Tapi dalam kondisi orang Arab yang yang akhlaknya jauh dari baik atau pendidikannya kurang, seringkali menyebut dengan istilah yang agak kasar. Ya himar, wahai keledai, gitu. Atau ya abah himar, wahai bapak anak keledai, gitu. Itu dengan sebutan kasar biasanya. Itu budaya yang kurang bagus ya. Nah, kemudian di sini disebutkan wabihi kana ibna. Nah, dengan itulah maka Muhammad SAW memiliki kunyah. Kunyah beliau itu adalah Abul Qasim. Mata tiflan. Nah, Qasim ini meninggal ketika masih kecil. Dan memang semua anak Nabi Muhammad itu kecil. Thumma Zainab. Nah, setelah Qasim beliau punya anak namanya Zainab. Ia asan minal Qasim, summa Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Ini Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini dua anak Nabi yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman dalam kondisi turun ranjang ya. Jadi nikah dulu dengan Ruqayyah, setelah Ruqayyah meninggal baru nikah dengan Ummu Kulsum. Atau kebalik lah, saya lupa antara Ruqayyah dulu atau Ummu Kulsum dulu. Tapi intinya turun ranjang. Aduh sing cileman bener Pak. Saya tengok opo. Tiga. Nah itu Ruqayyah. Jadi ini dalil bahwasanya turun ranjang itu boleh. Kayak kecuali saya nikah dengan istri meninggal, saya nggak boleh nikah dengan adiknya karena adiknya laki-laki. Tapi kalau adiknya perempuan itu boleh. Jadi, tapi kalau nikah bareng langsung, nah itu yang tidak boleh. Itu namanya al-musahar. Saya nikah dengan istri, kemudian saya nikah dengan adiknya. Seandainya adiknya perempuan, nah itu tidak boleh. Menikahi dua saudara kandung itu tidak boleh. Tapi kalau meninggal dulu baru boleh. Kayak Punwa kayak begitu. Punwa itu nikah Watiri. Watiri itu nikah dengan Punwa. Punwa meninggal, nikah lagi dengan adiknya. Nah itu dibolehkan. Artinya tidak ganti mertua, itu dibolehkan. Atau nama mertua itu juga boleh kalau berani. Kemudian setelah Ummu Kulsum baru punya anak namanya Fatimah. Fatimah inilah anak Rasulullah, satu-satunya yang masih hidup setelah Rasulullah wafat. Semua anak Rasulullah itu
wafat sebelum Rasulullah meninggal, kecuali Fatimah. Itu pun jaraknya tidak lama, karena Rasul memberikan isyarat, wahai Fatimah, sesungguhnya engkau di antara ahlul bait yang paling cepat menyusulku setelah aku wafat. Itu dalam kondisi Rasulullah menjelang sakaratul maut. Tapi Rasul tidak menjelaskan berapa lama Fatimah akan wafat dari Rasulullah wafat. Tapi Rasul memberikan isyarat, dan isyarat dari Rasul itu pasti wahyu. Tapi tidak Allah tidak memberikan secara detail kapan waktunya. Ini menggambarkan bahwasanya kematian itu adalah rahasia dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sampai Nabi pun tidak dikasih tahu kapan akan meninggal beliau juga anaknya, yaitu Fatimah. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah terjadi 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah wafat. Waqad qila fi kulli wahidatin minhunna innaha asannu min ukhtiha. Wallahu a'lam. Itu anak-anak Rasulullah, dan semua anak Rasulullah itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim itu anak Rasulullah dari Maria Al-Qibtiyah. Ini seorang wanita dari Mesir yang cantik, dan kemudian Allah memberikan anak di dalam rahim Maria. Itu yang menyebabkan Aisyah cemburu kepada Maria. Tapi yang paling utama itu karena memang cantiknya minta ampun. Makanya orang Mesir itu garilis. Tapi nggak tahu ya, saya kok nggak ada niat menikah dengan orang Mesir ketika itu, karena memang nggak ada yang mau sama saya. Gitu. Jadi Mesir, Lebanon, atau negara-negara yang ujungnya pantan itu punya perawakan yang bagus-bagus, baik laki-lakinya atau perempuannya. Jadi dia mau perbaikan keturunan dengan mereka kan. Adapun istri-istri Rasulullah ini cukup banyak, kayaknya ini ada sedikit pengurangan. Semua istri Rasulullah, kalau Ibnu Qayyim mengatakan beliau nikah sebanyak 13 kali. Rasul itu menikah 13 kali, 2 diceraikan. Nah, ini jadi gambaran tidak selamanya cerai itu negatif, karena boleh jadi cerai itu adalah solusi ketika tidak ada solusi kecuali cerai. Saya pernah dicurhati oleh seorang lelaki kawan saya yang rumah tangganya itu sudah berantakan sampai pada titik yang sangat sulit disatukan kembali, karena bertengkarnya bukan hanya mulut tapi sudah saling lempar piring, lempar TV, parabola, genteng, semua sudah saling lempar. Dan suami sudah tidak menjalankan kewajibannya, istri pun sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, masing-masing sudah cuek. Dan dia curhat ke saya, ini gimana solusinya? Saya bilang, solusinya cerai aja sebetulnya. Daripada status ada tapi masing-masing ngumpulin dosa, yang lebih baik cerai aja, ngapain? Jadi ketika itu sudah tidak bisa dipaksa, sudah tidak bisa disatukan, jangan dipaksakan bersatu. Gitu. Dan orang yang cerai itu bukan hanya terjadi sekarang, zaman Rasul pun Rasul saja menceraikan istrinya. Bahkan tidak sedikit sahabat Nabi yang menceraikan istrinya karena kondisi yang tidak mungkin disatukan lagi. Memang ada riwayat yang mengatakan abghadul halal ilallah talaq, yang paling perkara yang paling dimurkai Allah tetapi itu halal adalah perceraian. Abghadul halal tapi Allah murkai. Ini sebagian ulama berpendapat secara riwayat hadisnya lemah. Tetapi ada juga bahkan yang berpendapat secara redaksi tidak logis. Engkau halal tapi Allah murkai. Ya tidak mungkin ada yang halal Allah murkai. Tapi oke lah, katakan itu adalah halal dan itu adalah jalan terakhir. Kalau memang tidak ada solusi kecuali perceraian, ya sudah bercerai. Jangan dipaksakan untuk bersatu, tapi masing-masing menumpuk dosa. Nah, kemudian Rasulullah setelah menceraikan 2 istrinya, tersisa 11. Dari 11 istrinya yang tersisa ketika Rasulullah wafat itu adalah
itu yang masih hidup ya setelah Rasulullah wafat, dan Rasulullah wafat di rumah Aisyah binti Abu Bakar karena itu permintaan Rasulullah. Rasulullah ingin wafat di rumah Aisyah binti Abu Bakar dan beliau meninggal di pangkuan Aisyah. Makanya makamnya sekarang ada di situ. Makam Rasulullah sekarang yang samping Raudhah itulah dulu rumah Rasulullah bersama Aisyah. Dan ada hadis Nabi yang menjelaskan di mana seorang Rasul wafat, disitulah dimakamkan. Makanya kalau misalnya Nabi Sulaiman kan makamnya di Palestina, itu memang wafatnya di situ, tinggalnya di situ, sehingga tidak boleh dipindahkan makam Nabi itu. Maka kalau makam Nabi sekarang begitu dijaga ketat, temboknya ditinggikan, itu dalam rangka menjaga jasadnya jangan sampai ada yang memindahkan. Karena dulu pernah ada percobaan untuk mencuri jasad Rasulullah. Nah, kenapa akhirnya makam Rasulullah itu ada di dalam? Dampak dari perluasan Masjid Nabawi, kebutuhan. Sementara makam Rasul tidak boleh dipindahkan. Jadi bukan berarti ini dalil boleh membuat kuburan dalam masjid. Gitu. Semoga Pak John dipanjangkan umurnya. Tapi kalau suatu saat Pak John meninggal, jangan dimakamkan di masjid Hidayatul Rumah. Gitu. Tiba-tiba di dia yang makam. Saham Pak John, nah itu tak boleh. Jadi konteksnya kalau Rasulullah itu berbeda, kenapa beliau punya makam di dalam masjid. Itu istri-istri Rasulullah SAW. Adapun pembantu Rasulullah yang paling populer atau pelayan itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sedikit lagi ya. Kemudian dakwah beliau ekspansinya begitu besar, yang populer yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim, beliau mengirim 6 surat ya kepada raja-raja. Dari 6 surat itu yang masuk Islam cuma 1, yaitu Raja Heraklius. Raja Najasyi. Raja Najasyi itu yang masuk Islam. Sisanya semuanya menolak dengan cara halus atau dengan cara pura-pura masuk Islam. Kalau kayak Raja siapa yang Muqawqis Mesir itu kan menolak masuk Islam tapi dengan cara halus. Ketika utusan Rasulullah datang membawa surat ajakan masuk Islam ke Mesir, diterima oleh Muqawqis menolak, tapi kemudian Muqawqis bilang, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya dengan berat hati aku menolak ajakannya, tapi sebagai ungkapan penghargaan dariku atas ajakannya, tolong bawa 2 wanita ini, wanita terhormat dari kerajaan sana. Maksudnya dihadiahkan untuk dipinang oleh Rasulullah SAW. Satunya adalah Maria Al-Qibtiyah, satunya lagi saya lupa namanya. Awalnya ini untuk Rasulullah, tapi Rasulullah hanya menikahi Maria. Harapannya ketika setelah menikahi Maria, banyak dari kerajaan Quraisy yang masuk Islam. Jadi Rasul itu ketika mau menikah pasti punya tujuan yang lebih besar, bukan hanya sebatas pernikahan. Yang satu lagi diberikan kepada kurirnya, dinikahi oleh kurir surat tadi. Nah, dari Maria Al-Qibtiyah inilah kemudian punya anak namanya Ibrahim tadi. Raja Heraklius itu menolak masuk Islam dengan pura-pura masuk Islam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan surat Nabi Muhammad itu disobek di wilayah Palestina. Itu oleh Raja Heraklius. Wallahu a'lam. Kemudian adapun muadzin Rasulullah kan arba'ah isnani bil Madinah, yaitu Bilal wa huwa awwalu man adzina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Amr bin Ummi Maktum. Jadi muadzin Rasulullah ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan 4. Yang di Madinah itu adalah Bilal bin Rabah. Dia adalah yang pertama kali azan untuk Rasulullah, dan Amr bin Ummi Maktum al-Qurashi al-Amil al-Aman. Dan yang kedua adalah Amr bin Ummi Maktum. Ini Ibnu Ummi Maktum ya, muadzin Rasulullah, kafif tapi suaranya keras, tidak bisa melihat kafif itu. Dan setiap hampir peperangan beliau tidak diizinkan ikut perang, tapi hanya ditugasi untuk azan di masjid Rasulullah.
Jadi tetap perang berlangsung, azan tetap harus berkumandang. Dan Rasulullah perintahkan yang azan itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Karena kalau perang pun ya sulit karena matanya tidak bisa melihat. Wabi Quba salat al-Quran. Adapun yang menjadi muadzin di Quba itu adalah Sa'ad al-Qurazi Maula Amr bin Yasir. Adapun yang di Mekah adalah Abu Mahdhurah. Jadi muadzin Rasulullah yang di Mekah itu adalah Abu Mahdhurah. Sedikit pembahasan masalah fikih. Beliau inilah Abu Mahdhurah yang dalam riwayat mengatakan allamani Rasulullah fi adhanil awal min salati subhi as-salatu khairum minan naum. Jadi Abu Mahdhurah mengatakan Rasulullah mengajari aku di adzan pertama waktu subuh as-salatu khairun minan naum. Jadi beliau yang diajari oleh Rasulullah lafaz as-salatu khairun minan naum itu Abu Mahdhurah, muadzin Rasulullah di Makkah. Nah, karena ada kalimat fi adzanil awal pada adzan pertama, inilah yang menjadi apa ya? Sababul ikhtilaf. Sebab terjadinya perbedaan pendapat. Subuh itu ada as-salatu khairum minan naumnya atau tidak? Ketika adzan subuh. Karena ada kalimat azan awal ini. Bagi yang berpendapat bahwasanya ketika sholat subuh itu tidak ada azan atau lafaz as-salatu khairum minan naum, berarti kata azan pertama dalam hadis Abu Mahdhurah ini bukan azan subuh tapi azan yang sepertiga malam itu ya, jam 3. Itu kan suka ada azan ya. Kalau di nggak tahu di daerah sini masih terdengar kayak mungkin masih ya. Kalau di kawasan metropolitan Ciganjur masih ada. Itu jam 3 itu as-salatu khairum minan naum itu masih ada azan yang segitu. Nah, definisi azan awal yang dikatakan Abu Mahdhurah itu azan yang malam itu, bukan yang sholat subuh. Itu definisi azan awal. Tapi bagi yang berpendapat ketika azan subuh ada as-salatu khairum minan naum, berarti definisi azan awal itu adalah azan subuh. Kalau gitu azan keduanya mana? Azan keduanya itu adalah iqamah. Karena Rasul pun menggunakan kata azan untuk lafaz iqamah dalam beberapa riwayatnya. Contohnya hadis Nabi, baina kulli adzanaini salat. Di antara setiap dua azan itu ada salat. Azan pertama maksudnya azan salat, azan yang kedua maksudnya adalah iqamah. Di antara dua ini selalu ada salat kata Rasulullah SAW. Nah, maka kesimpulannya ya silakan mau as-salatu khairum minan naum silakan, mau tidak pun tidak ada masalah, yang penting salat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian dulu ya materinya. Mungkin nanti akan ada diskusi kalau ada. Kalau ini ada pengulangan mohon maaf ya. Kalau didatasi sampai halaman 100. Wallahu a'lam bishawab. Maka dilanjutkan. Ada yang mau menambahkan? Terkait larangan di kubur itu ya. Antara lain tadi dilarang mendirikan bangunan di atas kubur. Kira-kira pengertian bangunan di sini seperti apa? Karena ada yang berpendapat hanya untuk tiung aja katanya nggak apa-apa. Terus ada lagi satu larangan di makam itu yang sering kita lihat langgar ya. Nah, hadisnya ini apabila kamu terbakar bajumu sampai kena kulitmu, hal itu lebih baik daripada duduk di atas makam. Hadis Muslim gitu seperti itu. Ini banyak orang duduk di atas makam ataupun kadang-kadang berdiri di atas makam. Kira-kira gimana ya? Iya, bagi ziarah. Ya. Yang kedua dulu ya. Memang hadisnya sangat jelas ya. La tajlisu ala kubur.
wala tusalli ilaiha, janganlah kalian duduk di atas kubur, dan pula jangan sholat menghadapnya. Jadi duduk di atas kuburan tidak boleh. Itu hadisnya sangat jelas, sangat eksplisit. Cuman ketika kita ziarah ke makam, seringkali kita mendapati kondisi yang sulit karena kondisi makam yang sangat mepet ya. Kalau apalagi kalau kita ke Cikutra itu, makam Cikutra itu, aduh itu udah sangat mepet-mepet gitu. Sementara boleh jadi makam yang kita kunjungi itu ada di tengah gitu. Mau tidak mau pasti kita akan melangkahi itu. Nah dalam kondisi gitu sebetulnya kan sebetulnya begini, sebagian ada yang berpendapat karena kondisi darurat maka kalaupun harus melangkah, langkahi kakinya bukan kepalanya. Tapi yang lebih aman lagi memang dalam kondisi gitu, kalaupun harus ziarah, dan memang dianjurkan, kuntu nahitukum an ziyaratul kubur fazurha, aku larang kalian dulu ziarah kubur, sekarang ziarah. Ada perintah, anjuran. Fa innaha tudzakkirukal maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kematian. Jadi yang paling utama ziarah kubur itu adalah bagi pelakunya, yaitu mengingatkan kepada kematian. Yang kedua adalah mendoakan almarhum. Nah sebetulnya kalau ziarah kubur, kalau kondisi makamnya ada di tengah, kalaupun kita tidak mendekat ke makamnya, kita cukup di jalan, itu pun sudah cukup. Cikutra itu kan cuma satu jalan gitu kan, cuman gitu. Sementara di sini kuburan, ada yang di tengah. Kalau sulit mencari celah kita bisa melewat, kita berdiri di jalan sini pun makamnya ada di sini, itu tidak ada masalah. Dan insya Allah kalau konteksnya adalah doa, setiap doa kita selama adabnya benar itu akan sampai kepada Allah. Dan kalau konteksnya mengingatkan kita, kita pun sudah melihat banyak kuburan gitu. Itu sebisa mungkin memang kita tidak melangkahi. Wala tusalli ilaiha, dan jangan sholat menghadap kuburan, apalagi sholat di kuburan. Satu-satunya sholat yang boleh di kuburan itu cuma satu, yaitu sholat jenazah. Kalau kita tidak sempat mensolatkan, kita tinggal di Sulawesi misalnya ya, kemudian ada kerabat di Pulau Jawa meninggal, kemudian kita pulang ke Pulau Jawa, sampai ke rumah sudah dimakamkan. Kita kemudian ke kuburan, kita sholat boleh. Hanya sholat jenazah yang boleh di kuburan. Sholat tahajud ulah ke wangi bau. Jangan ya Pak Edian. Itu sholat tahajud atau sholat yang lainnya tidak boleh. Jadi masalah duduk di kuburan sebisa mungkin kita hindari. Makanya kalau ada orang yang membuat makam, kemudian di sebelahnya itu seperti membuat space ya untuk tempat duduk, itu diantara usaha ketika mau berdoa itu tidak menduduki makamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejauh apa sih memang bangunan yang dibolehkan di atas kuburan itu? Memang ini tuh hadisnya tidak menjelaskan bagaimana yang dimaksud larangan itu, sehingga memunculkan multitafsir ya. Kalau di Saudi karena memang tekstual sekali ya, mau level rakyat biasa sampai level raja ya cukup tanah gitu. Tanah, bahkan nama ini makam siapapun tidak ada. Raja Fahad itu kan, atau raja-raja Saudi itu, kalau kita masuk ke makam Baqi itu kan cukup tongkat aja ya, kita nggak tahu makam sah gitu. Itu di sana. Tapi kemudian kalau di kita kan yang penting itu ada tanda ini makam sehingga tidak boleh terlangkahi. Tapi kalau di kita kan sesederhananya makam, paling tidak ada tulisan ini makam milik siapa, sehingga kita ketika ziarah itu kita tahu makam itu ada di sini, tidak hilang. Nah sekarang konteksnya, kalau kita lihat level ulama yang dijuluki sebagai Nasirus Sunnah pun, saya pernah ziarah ke makam Imam Syafi'i di Mesir itu makamnya tinggi Pak.
makamnya tinggi. Bahkan makam-makam para nabi itu tinggi-tinggi. Nah, nggak tahu ini apakah ini masuk level yang terlarang ataukah tidak. Cuman ada hal yang tidak wajar ketika saya ziarah ke makam Imam Syafi'i itu di makamnya itu dikelilingi oleh kaca. Kemudian ada lubang kayak celeng. Itu uang berserakan di sekitar makam. Apakah Imam Syafi'i masih butuh rupiah atau Mesir? Gitu. Sudah meninggal. Gitu. Ya ini kalau kata saya sih ada kalangan yang fanatik ke Imam Syafi'i tapi berlebihan sampai demikian. Malah kalangan sufi itu yang sufi tidak benar ya. Itu di dekat makam Imam Syafi'i itu ini karpetnya persis hijau kayak begini. Seukuran telapak kaki orang Arab itu disobekkan, kemudian dibuka. Dan mereka kalangan sufi yang nggak benar itu ya. Itu si tasbih itu digesek-gesek ke situ. Saya tanya, ngapain ini? Jawabannya begini, dulu Rasulullah pernah ke sini, harapannya dapat barakah dari telapak kaki Rasulullah. Saya langsung bahul, kira Rasulullah ke Mesir gitu. Apakah ada riwayatnya Rasulullah ke Mesir gitu ya? Nah itu wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau saya sih berpendapat begini ya, kalau membangun bangunan, tanda petik membangun, dalam konteks menjaga supaya tidak terjadi kerusakan, terkena hujan atau banjir, itu tidak ada masalah sih menurut saya. Kayak misalnya di makam Ciputra ya, hanya sebatas pakai tembok supaya tidak amblas atau dia tidak rubah atau tidak ada yang ngerjain, tanda petik ya, ditimbun oleh yang lain. Karena konteks di kita kan makam kita itu tidak tumpuk-tumpukan ya, beda dengan di Baki. Ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai menghiasinya, apalagi sampai mengkeramatinya, itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Menggaibu. Yang pertama tentang saung Daud. Yang pertama tentang saum Daud. Kalau tadi dikatakan bahwa saum sunat boleh digabung-gabung, saya pernah mendengar kalau saum Daud itu sudah maksimal. Ya, tidak bisa, bukan tidak bisa ya. Sudah, jangan pas Senin ini Daud dan saum Senin gitu ya. Jadi memang saum Daud aja sendiri gitu ya. Ya. Termasuk apakah kalau sholat sunat juga boleh digabung gitu, misalnya ini qobliyah subuh dengan tahiyatul masjid gitu. Boleh nggak itu gitu? Jadi seperti dua niat dalam satu sholat gitu. Kalau tadi dalam saum sunat boleh beberapa niat gitu kan, kalau dia sholat apakah ada juga gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada alasan syar'i gitu yang orang memang harus bercerai gitu, seperti kalau saya tahu sebenarnya seperti KDRT atau mungkin perselingkuhan gitu. Jadi apakah ketika tidak bercerai menjadi berdosa gitu, jadi harus gitu, atau kembali kepada masing-masing gitu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, tentang as-sholatu khairun minan naum. Ini kalau menurut logika saya aja gitu, terutama di bulan Ramadan gitu ya, kalau misalnya kita kan namanya Ramadan pasti setelah sahur ya, setelah sahur itu kan rasanya tidak mungkin lagi tidur gitu. Jadi kalau dikatakan as-sholatu khairun minan naum, ya memang udah tadi nggak tidur gitu. Kalau kita menggunakan logika gitu, apalagi tadi ada istilah dan awal, karena kan ya tadi ya mungkin ada mengatakan ada awal tuh di sepertiga malam atau yang subuh gitu. Nah itu begitu nggak boleh nggak kita berlogika gitu. Kalau di rumah kenapa as-sholatu khairun minan naum lagi, kan itu sudah bangun dan tadi juga dia sejak sahur begitu ya. Nah itu. Yang terakhir tentang kriteria yang disebut umat terbaik itu siapa gitu. Apakah satu pernah mendengar umat Rasulullah, kemudian tabi'in dan sampai saat 3 generasi gitu, atau ada juga justru kita yang memang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, yang mungkin tabi'in juga tidak pernah bertemu ya. Dan apa kelebihannya gitu disebut sebagai umat terbaik? Itu bisa pernah.
Yang pertama tentang saum yang maksimal. Saum sunnah boleh dilakukan dalam satu waktu dengan niat beberapa ya. Kalau sholat boleh nggak? Kalau konteksnya tahiyatul masjid dan sholat subuh qobliyah subuh, tanda petik boleh. Maksud saya tanda petik itu begini. Kita seringkali memahami tahiyatul masjid itu sholat tersendiri ya. Ada namanya sholat tahiyatul masjid. Padahal tahiyatul masjid itu tidak dimaknai sebagai sholat tersendiri. Tapi tahiyatul masjid itu dimaknai sebagai ada sholat ketika masuk ke masjid, apapun sholatnya. Jadi kalau tadi qobliyah subuh ya, setelah ketika azan kita berangkat ke masjid. Sampai di masjid kan belum qomat. Itu ada waktu untuk sholat. Dan ada sunnah muakkadah sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh di satu sisi itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan kita laksanakan. Tapi di sisi lain itu juga adalah sebagai penghormatan terhadap masjid, tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu bukan sholat tersendiri. Yang namanya tahiyatul masjid bukan. Tahiyatul masjid itu artinya bagaimana kita menghormati masjid, dan menghormati masjid itu caranya adalah dengan salat. Kayak misalnya gini, nanti jam kita pulang habis pengajian jam 8 ada perlu ke masjid, kan ada sholat duha ya, waktu sholat duha. Kemudian kita sholat duha di masjid sebelum duduk. Sholat duha itulah sholat tahiyatul masjid. Jadi bukan sholat tersendiri. Maka kalau misalnya datang setelah sholat subuh, setelah azan subuh datang ke masjid, sholatnya cukup 2 rakaat qobliyah subuh. Walaupun kita tidak ada niat tahiyatul masjid, ya qobliyah subuh itu adalah tahiyatul masjid. Gimana kita punya adab terhadap masjid, adabnya itu adalah sholat 2 rakaat. Kecuali kalau dalam konteks tidak ada sholat yang bisa kita lakukan. Kita datang ke masjid jam 2 siang, sholat duhur sudah, ba'diyah duhur sudah, tapi tiba-tiba ada rapat di masjid jam 2 siang. Mau sholat apa? Tidak ada sholat ya. Nah disitulah ada sholat mutlak. Jangan duduk, sholat mutlak itu adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu bukan sholat tersendiri, tapi dia itu bahkan istilah tahiyatul masjid saja itu baru ada kurang lebih 2 abad setelah Rasulullah wafat. Istilahnya tahiyatul masjid itu kan redaksinya ketika Rasulullah lagi khutbah Jumat, ada orang yang datang langsung duduk kan. Kata Rasulullah, la tajlis, jangan kau duduk, tapi kum fasalli, bangun dan sholatlah. Intinya apa? Rasul mengajarkan kepada dia adab ketika masuk ke masjid itu adalah sholat 2 rakaat, apapun sholatnya. Nah ketika itu kan tidak ada sholat kan, tidak ada sholat khutbah kan? Nggak ada. Tapi karena masuk ke masjid adabnya tidak duduk dulu, ya sholat 2 rakaat. Jadi kalau datang ke masjid setelah azan subuh, sholatnya cukup 2 rakaat, lebih itu maksimalkan doa. Bukan berarti 2 rakaat tahiyatul masjid kemudian 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sholat fajar tadi dengan qobliyah subuh? Sholat fajar. Iya, maksudnya? Enggak, sholat sunat fajar ya, dengan qobliyah subuh. Kan sholat sebetulnya gini. Aqimis sholata liduluki syamsi ila sholat fajar itu rakaatani redaksi hadisnya begini, rakaatani qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ada sholat fajar, ada sholat qabla al-fajar. Sholat fajar itu sholat subuh sebetulnya Pak. Tapi kalau sholat qabla fajar berarti sholat qobliyah subuh. Karena yang maksud hadis Nabi lebih baik daripada dunia dengan seisinya, kalimatnya tuh rakaatani qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Berarti ada 2 rakaat qabla fajar. Berarti sholat fajar itu adalah sholat subuh. Dan Aisyah mengatakan sholat qabla fajar itu atau sholat qobliyah subuh itu sebisa mungkin, sesingkat mungkin.
Sampai Aisyah mengatakan seakan-akan Rasul itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Padahal sebetulnya Rasul itu membaca Al-Kafirun dan Qul Huwa. Aisyah tuh kaget melihat Rasulullah kok sholatnya pendek banget. Ternyata yang dibaca cuma Qul Huwa sama Ina atau Ina. Karena yang dilihatnya adalah Rasulullah. Kalau yang dilihatnya kita, atau aneh dia biasa nama eta gitu. Qul Huwa sama Ina atau Ina. Jadi sholat qobliyah subuh itu sesingkat mungkin. Karena setelah itu maksimalkan untuk doa. Karena di antara waktu mustajab doa itu adalah antara adzan dan qamah. Jadi kalau melihat hadis yang tadi, 2 rakaat sebelum fajar plus definisi tahiyatul masjid, antara adzan subuh dan iqamah itu sebetulnya sholat itu hanya dua rakaat, yaitu sholat qobliyah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, tadi bukan apa ya? Oh, yang bercerai. Apakah ada alasan syar'i bercerai? Ada cerai, ada fasakh ya. Kalau salah satunya murtad itu bukan cerai, itu fasakh namanya. Fasakh itu putus pernikahan otomatis. Laki-laki perempuan, laki-lakinya murtad atau perempuannya murtad, itu walaupun laki-laki tidak mengatakan saya ceraikan kamu, atau perempuannya tidak mengatakan saya gugat kamu ke pengadilan, itu fasakh terjadi. Walaupun memang fasakh itu sahnya setelah putusan pengadilan, gitu. Artinya pernikahannya diselesaikan karena sudah tidak sah lagi. Maka kalau misalnya laki-laki dan perempuan sama-sama muslimah, suaminya murtad, perempuan nggak perlu harus menunggu kalimat talak dari suaminya, itu pernikahan sudah batal. Nah itu kalau fasakh. Nah kalau cerai, alasan syar'i itu kapan cerai itu diharuskan? Ketika pasangan malah membuat kita semakin jauh dari Allah. Itu cerai itu boleh jadi itu adalah dianjurkan. Seorang muslimah yang awalnya taat, baik, punya suami baragajul, ngajak ke tempat-tempat yang tidak baik, nyuruh maksiat, kondisi gitu cerai menjadi syar'i. Punya alasan syar'i untuk gugat cerai. Gitu. Jadi sekali lagi tidak selamanya cerai itu adalah negatif. Ketika sudah urusan berkaitan dengan syariat, boleh jadi cerai itu adalah perintah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, apa bedanya? Umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau melihat kalian kuntum berarti semua umat Islam, semua umat Nabi Muhammad. Tapi kan setiap kebaikan itu pasti ada yang terbaik. Nah, yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad itu yang kata Nabi, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Sebaik-baik zaman itu adalah zamanku ketika aku hidup, kemudian setelahnya itu zaman sahabat, kemudian setelahnya itu zaman tabi'in. Jadi, tapi kalau ketakjuban keimanan, Rasul lebih takjub kepada kita, kepada keimanan kita daripada keimanan para sahabat. Sampai Rasul mengatakan, ya kalau kalian beriman kepadaku, ya itu aneh melihat aku dan melihat bagaimana wahyu turun. Tapi yang aku takjub keimanankunya itu adalah orang yang hidup jauh setelahku, tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Sampai Rasul mengatakan, sampaikanlah salamku untuk mereka. Itu kalau dari takjub keimanan, kenapa bisa beriman. Tapi kalau ketebalan keimanan, ya pasti para sahabat lah. Dibandingkan kita, mereka lebih utama. Tapi apapun itu, umat Muhammad yang terbaik daripada umat yang lain. Yang terakhir adalah as-salatu khairum minan naum. Memang dalam hal memahami itu tidak salah juga kalau menggunakan logika ya. Kayak begini. Ya as-salatu khairum minan naum itu ya wajar kalau malam hari. Karena kan itu untuk membangunkan siap-siap. Yang jam 3 itu. Kalau yang jam 4 itu semalamnya itu sudah siap sholat. Tetapi ada juga yang menggunakan logika, yang ngapain ngebangunin malam-malam, kan ini untuk sholat subuh. Maka ketika sholat subuh, semua penafsiran itu tidak bisa lepas dari yang namanya logika. Itu jadi tidak salah juga sih kalau berlogika seperti itu.
Kayak sahur, sudah bangun kan tidak mungkin tidur lagi, ngapain harus dikasih kata-kata as-salatu khairun minan naum ketika adzan subuh, kan udah bangun. Nah, yaitu tidak ada masalah juga, berlogika seperti itu, karena di antara instrumen tafsir itu yang menggunakan berpikir logis. Wallahu a'lam bishawab. Yang tidak logis kalau as-salatu khairun minan naum ketika adzan zuhur. Itu tidak logis. Ulah itunya apa yang nanya ke sholat zuhur. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sudah lebih waktunya, sudah siang, khawatir ada agenda yang lain Bapak Ibu. Mungkin sekian dulu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.